Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang Bootstrap dan CSS. Pada bagian yang ke-8 ini kita akan belajar tentang form, bagaimana membuat form di dalam Bootstrap. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka getbootstrap.com, kemudian kita ke documentation. Di dalam komponen ini terdapat forms. Ada beberapa contoh form yang sudah diberikan, diantaranya ya seperti ini. Kemudian bisa kita copy. Kemudian yang contoh yang berikutnya seperti ini juga. Kita bisa copy juga. Dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan select option hasilnya ada seperti ini. Kemudian select option dengan tampilan seperti ini. Hasilnya juga sama. Jadi bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Kita bisa menggunakan salah satu contohnya. Di dalam sini kita akan menggunakan contoh yang di dalam sini. Email address ini yang atas kita akan copy. Kemudian kita taruh di dalam modal body ini. Kemudian kita Ctrl V, bisa kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau kita klik kontak, hasilnya keluar seperti ini. Kalau kita menggunakan novel, kemudian kita klik dalam sini, kita klik kontak, tampilannya seperti ini. Kita akan coba lakukan beberapa modifikasi dari form ini. Di dalam form ini ada div class form group untuk menunjukkan setiap ini ada dalam satu grup. Kemudian ini juga ada dalam satu grup. Satu grup itu terdapat label. Label itu yang ditunjukkan oleh, nah ini tulisan email address ini label, kemudian ini adalah inputnya, kemudian ini juga label dan ini inputnya. Kemudian di dalam sini ada tulisan small id, kemudian email help, class form text, will never share. Nah ini juga menggunakan small. Nah ini jadi fontnya supaya kecil, di dalam sini kecil, ini menggunakan small. Jadi buka kurung small, kemudian ada juga tutup kurung dalam sini small. Jadi tag close-nya small, tag open-nya small, hasilnya small. Kemudian berikutnya terdapat juga di dalam sini form checks. Form check dalam sini ini juga dalam satu grup. Terdapat satu kelas form group dan form check, kemudian inputnya seperti ini. Kita akan coba buat modifikasi. Kita akan hilangkan yang button di dalam sini. Kemudian kita Ctrl S. Dan kita akan lihat di dalam sini kita kasih kontak. Nah ini hilang. Kemudian kita hilangkan yang close ini juga. Berarti yang close-nya kita hilangkan yang ini. Kemudian di dalam sini ini kita akan ganti dengan kirim. Kirim. Kemudian kita akan buat di dalam body ini, di dalam body kita akan buat yang pertama adalah kita akan buat row-nya, dot row yang paling atas. Kemudian di dalam dot row ini kita akan isi dengan dot call. Yang pertama kita akan buat dalam satu baris form. Ini akan kita Ctrl X, kita taruh di atasnya sini. Kemudian yang form group ini, form group kita akan letakkan di dalam call yang ini. Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Ctrl V. Jadi sekarang ini call, kemudian ini. Kemudian kita bisa Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sininya. Nah ini masih tetap tidak berubah. Oke. Kita akan ganti. Yang pertama ini adalah kita akan buat email address ini kita akan begini. Kemudian isinya di sini akan kita ganti dengan nama. Kemudian yang type-nya email kita akan ganti dengan type-nya adalah text. Ctrl S. Kemudian yang small ini kita akan isi dengan isi nama Anda. Isi nama dan alamat
Anda. Kemudian di berikutnya di bawah dari row kita akan buat lagi dot row. Nah, di dalam dot row ini kita akan buat dot call. Kemudian kita akan isikan dengan ini. Ctrl X, kita akan paste di dalam sini. Kemudian kita akan buat di dalam sini alamat. Kemudian yang type-nya kita akan ganti juga dengan teks. Yang call ini kita akan copy. Jadi call ini kita akan copy. Ctrl C, kita paste di bawahnya dari sini. Kemudian alamat ini akan kita ganti. Yang pertama adalah kota. Jadi alamat, kemudian kota. Kemudian kita akan copy lagi. Ctrl C dengan berikutnya adalah kita akan ganti dengan kode pos. Kode pos. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, seperti ini ada alamat, kota, kode pos, nama. Jadi kita bisa membuat dalam bentuk seperti ini dan kita atur bentuknya seperti ini. Kalau kita inginkan alamatnya lebih panjang, berarti kita akan set yang di dalam alamat call ini kita akan ganti, misal kita akan buat di posisinya adalah kita akan buat di 6, kemudian kota ini kita akan buat kolomnya di angka 4 dan ini di 2. Ctrl S, kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah, ini turun ke bawah, bisa kita kecilkan sedikit, kita akan atur supaya ininya ini di 3 dan ini 3. Ctrl S. Nah, ini alamat, kota, kode pos. Itu caranya. Jadi kita bisa set dengan bentuk membagi bagiannya ini menggunakan call. Jadi call strip berapa, kemudian call dash atau call tanda minus berapa, sampai ini berapa, dan ininya berapa. Nah, berikutnya yang tidak kita perlukan ini bisa kita hapus saja. Kemudian bisa kita Ctrl S. Bisa kita lihat hasil di dalam sini. Di dalam sini kalau kita klik kontak, hasilnya nah ini turun ke bawah. Kita bisa atur lagi untuk penggunaan dari call yang ada di dalam sini. Kita akan bagi di dalam sini. Misal ini kita akan buat menggunakan call MD, kemudian kita buat di 6, dan ini kita kasih juga MD kemudian 3, kemudian ini juga kita kasih MD kemudian 3. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini tidak berubah kalau kita lihat yang di dalam sini. Kemudian kita klik kontak. Nah, ini sudah rapi. Jadi ada nama, kemudian ada alamat, kota, dan kode pos. Jadi kita bisa mengatur atau perhatikan tingkat kerapian ketika dia dibuka menggunakan mobile dan ketika dia dibuka menggunakan desktop. Jadi harus selalu diperhatikan ketika proses pembuatan sebuah desain itu dicek dulu di dalam posisi dari mobile seperti ini apakah dia sudah rapi atau belum. Kalau sudah bisa dicek dalam bentuk versi desktopnya. Jadi ada dua pengecekan, yang pertama dicek dalam bentuk mobile dan desktop. Kemudian kita akan atur sedikit supaya yang produk ini mengarah ke sini. Kemudian yang promo kita akan buat nanti, yang kontak ini sudah. Kemudian kita akan atur sedikit untuk yang produk. Jadi kontak dari produk. Kita navnya di dalam sini, kita lihat di dalam navigasi. Navigasi di dalam produk kita tambahkan setelah pagar ini produk seperti yang sudah kita pelajari di dalam HTML dan CSS. Kita pagar produk. Kemudian di dalam produk itu dia mengarah ke cut di dalam sini.
Nah, row-nya ini kita akan tambahkan di belakang dari kelas ini ID, kemudian kita buat produk. Nah, ini kita tambahkan sebuah ID seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Kita bisa close lagi kalau sudah. Kita bisa cek dalam sini kalau kita klik produk. Nah, dia akan ke sini produk. Nah, ini menunya hilang. Supaya menunya ini tetap ada, kita akan tambahkan lagi di dalam sini, di dalam nav. Ini kita tambahkan sebuah kelas di dalam sini, yaitu sticky top. Kemudian kita Ctrl S dan kita lihat hasil di dalam sini. Kalau kita scroll, posisi navnya dia akan tetap di atas. Jadi kalau misalnya saya ke produk, dia akan ke dalam sini. Jadi menunya ini tidak akan hilang. Kalau kita klik kontak, dia masuk ke sini. Kalau kita klik home, dia akan kembali lagi ke posisi awal dari menunya ini, dari web yang kita buat. Kalau kita ke produk, kita akan hasil seperti ini. Kalau kontak, kemudian kita home seperti ini. Jadi posisi menu masih ada di atas atau di top. Untuk mengetahui fungsi-fungsi dari dalam kelas seperti sticky top ini, bisa kita lihat atau kita cari di dalam Bootstrap getbootstrap.com ini. Caranya dengan kita ketik di dalam sini position. Nah, di sini ada sticky top, ada fix top, common values dan position. Dan kita bisa lihat di dalam position ini penjelasan tentang posisi. Nanti bisa dicoba posisinya fix, sticky, dan fix top, kemudian fix bottom, sticky top, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di dalam sini, misal saya ulang position, kemudian kita lihat di dalam sini ada utilities. Nah, utilities itu berarti semua ada di dalam utilities ini. Dia akan masuk ke dalam materi dari position ini yang menjelaskan tentang position ini. Nah, itu cara penggunaan dan pencariannya supaya Anda tidak bingung. Jadi kalau menggunakan dari Bootstrap ini, kita harus selalu mengacu kepada dokumentasi yang dibuat dan mencari yang sesuai dengan yang kita inginkan atau desain yang kita buat. Kita bisa melihat ke dalam dokumentasi dari Bootstrap-nya. Itu saja materi tentang form. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.